tujuan praktikum untuk mengamati bagian tubuh ikan dan ayam. Bahan-bahan: 1. Ikan tongkol. 2. Ikan lele. 3. Ikan kerapu. 4. Ikan sori. 5. Ikan bawal hitam. 6. 1 ekor ayam jantan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum. 1. Ember, digunakan untuk menyimpan bahan. Yang kedua, pisau dan cutter, digunakan untuk membedah ikan dan ayam. 3. Mistar, digunakan untuk mengukur bagian tubuh ikan dan ayam. 4. Kertas nasi, digunakan sebagai alas di atas meja praktikum. 5. Kertas HVS dan ballpoint, digunakan untuk mencatat hasil identifikasi dari ayam dan... Pada umumnya, bagian ikan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Bagian kepala yaitu bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung operkulum atau penutup insang paling belakang. Bagian badan yaitu dari ujung operkulum paling belakang sampai pangkal awal sirip dubur atau anus. Bagian ekor yaitu bagian yang berada di antara pangkal awal sirip belakang atau dubur tadi sampai dengan ujung terbelakang sirip ekor. Ikan tongkol. Yang pertama kita lihat klasifikasi dari ikan tongkol, yaitu ikan tongkol termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Teleostei, ordo Perviformes, famili Scombidae, genus Eutinus, dan spesies Eutinus avanis. Nah, dalam praktikum tersebut ada 2 jenis pengukuran, yaitu pengukuran meristik dan pengukuran morfometri. Ikan tongkol atau Eutinus avanis memiliki panjang total 37,9 cm. Nah, untuk panjang kepalanya 10 cm, panjang ekor 19,2 cm, panjang kepala di depan mata 7,9 cm, panjang sirip ekor atau caudalis 6,5 cm, panjang sirip dubur atau analis 3,2 cm, panjang sirip dada atau pectoralis 10 cm, dan panjang sirip punggung 4 cm, sirip punggung atau pinnae dorsalis. Sementara itu tinggi batang ekornya 3,4 cm, lebar badan dari ikan tongkol 10 cm, lebar mata dari ikan tongkol 3 cm, dan lebar mulut dari ikan tongkol yaitu 6,4 cm. Berikut kita akan membahas tentang anatomi ikan tongkol. Jadi setelah kami melakukan pembedahan, kami bisa melihat organ-organ atau bagian-bagian dalam yang terdapat pada ikan tongkol, seperti insang, pankreas, hati, lambung, ginjal, gonad, gelembung renang, usus, dan anus. Itulah anatomi dari ikan tongkol. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum anatomi fisiologi hewan pada ikan sori. Ikan sori merupakan ikan yang termasuk ke dalam Scromboid fish yang terdiri dari 5 spesies dan hidup di daerah yang bersuhu tropis di seluruh dunia. Klasifikasi dari ikan sori yaitu memiliki filum Chordata, memiliki superkelas Gnathostomata, memiliki kelas Osteochies, memiliki divisi Eutelostei, memiliki ordo Perticiformes, memiliki famili Gypidae, memiliki genus Gypias. Berikut anatomi dari ikan sori. Ikan sori memiliki panjang total sekitar 80 cm, panjang kepalanya 20,9 cm, panjang ekor 26 cm,
Panjang kepala dalam mata 8,7 cm, panjang standar 51,3 cm, panjang sirip ekor 9 cm, panjang sirip anal 5,5 cm, sirip dada 7,6 cm, panjang sirip perut 4,7 cm, panjang sirip punggung 6,2 cm, lebar mulut 10 cm, lebar mata 2,1 cm, lebar badan 7 cm, dan tinggi batang ekor 4,5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu ikan yang hidup di karang-karangan. Klasifikasi dari ikan kerapu yaitu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygi, ordo Perciformes, famili Serranidae, subfamili Epinephelus. Yang pertama, ciri morfologi dari ikan kerapu. 1. Bentuk tubuh pipi yaitu lebar, tubuh lebih kecil daripada panjang dan tinggi tubuh. Yang kedua, rang atas dan bawah dilengkapi dengan gigi yang lancip dan kuat. Hasil pengukuran morfometrik ikan kerapu. Panjang total 35 cm, panjang kepala 10 cm, panjang ekor 17,4 cm, panjang kepala di depan mata 4,5 cm, panjang standar 18,9 cm, panjang sirip ekor 7 cm, panjang sirip anal 11 cm, panjang sirip dada 8,2 cm, panjang sirip perut 6 cm, panjang sirip punggung 19 cm, tinggi batang ekor 4 cm, lebar badan 10,5 cm, lebar mata 1 cm, lebar mulut 2 cm. Klasifikasi dan morfologi ikan lele. Ikan lele atau dalam bahasa ilmiah disebut Clarias ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sering dikonsumsi masyarakat. Ikan yang mempunyai ciri khas sepasang antena yang menyerupai kumis ini mempunyai nama yang berbeda di setiap tempat. Di Indonesia sendiri, ikan lele mempunyai beberapa nama. Berikut klasifikasi ikan lele. Ikan lele tergolong ke dalam famili Claridae dengan klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Class Species, Subclass Telostei, Ordo Ostariophysi, Subordo Sciuridae, Famili Claridae, Genus Clarias, Spesies Clarias sp. Berikutnya morfologi ikan lele. Hasil pengukuran morfometrik ikan lele. Panjang total 48 cm, panjang kepala 9,9 cm, panjang ekor 5,5 cm, panjang kepala di depan mata 5 cm, panjang standar 34,5 cm, panjang sirip ekor 6,2 cm, panjang sirip anal 9 cm, panjang sirip dada 7 cm, panjang sirip perut 18 cm, panjang sirip punggung 6,5 cm, tinggi batang ekor 10 cm, lebar badan 5 cm, lebar mata 1 cm, lebar mulut 2,5 cm. Jelaskan anatomi dan fisiologi pada ayam. Bagian organ ayam tertampak dari luar, terdiri dari bagian kepala, leher, terdapat paru, jengger, cuping, dan juga piala. Sementara tubuh bagian depan ada dada dan sayap. Di bagian belakang terletak punggung, perut, ekor, paha, dan juga cakar. Di bagian dalam terdapat paru-paru, hati, empedu, jantung, petrikulum atau lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan usus buntung. Yang pertama kita lihat kepala. Kepala ayam terdiri dari jengger, mata, bola mata, telinga, daun telinga, pial, dan paru. Mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan lidah di dalam mulut, akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang berikut esofagus.
Esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang berikut crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang berikut proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubung dengan ventriculus. Ventriculus, yang berikut ventriculus. Di dalam ventriculus terdapat partikel pakan akan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui saluran usus. Yang berikut usus halus, organ pertama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Yang berikut cecak atau usus buntu. Pada cecak atau usus buntu ini tidak ada proses pencernaan. Yang berikut usus besar. Usus besar merupakan rektum, bentuknya melebar, terdapat pada bagian akhir usus halus ke kloaka. Yang berikut kloaka, saluran umum tempat saluran pencernaan dan reabsorpsi bermuara. Yang terakhir ven atau anus. Ini merupakan lubang bagian luar dari kloaka. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang anatomi dan fisiologi pada ayam.